Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa ma yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Al-ayah. Hadirin hadirat ikhwatu iman, pembela agama Allah, pecinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Dia telah memberi petunjuk hidup, memberi hidayah kepada kita, sampai kita sekalian sanggup dan mampu melaksanakan segala aktivitas yang diperintahkan olehnya kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa mengisi acara sesudah 2 bulan baru bangkit dari ujian Allah. Dan alhamdulillah bisa sehat kembali. Pantas kebahagiaan itu bukankah jumlahnya harta, tapi banyak teman. Banyak teman itu kata Ibnu Abbas, kalau ingin bahagia di dunia, perbanyaklah teman yang soleh. Walaupun saya berbaring di rumah sakit, tapi gembira. Banyaknya orang yang menengok dan mendoakan kepada saya, itu ada kegembiraan. Pantas Nabi Ibrahim berdoa di dalam Quran ayat 83 Asy-Syu'ara, Robbi habli hukman wal hikmi bis sholihin. Ya Allah, berilah aku hikmah dan golongkan dengan orang-orang yang soleh. Jadi gaul dengan orang yang soleh itu kegembiraan hati itu. Tiap yang datang usah cing sabar we. Pada suatu tukang mapatahan sabar, tapi cing sabar luar biasa. Obat luar biasa. Dia teman yang soleh. Yang kedua, keluarga yang soleh. Luar biasa, Bu. Karena Nabi Nuh mau bahagia bagaimana? Karena tidak sesuai dengan istrinya. 900 tahun umurnya, tapi berhasil cuma 40 orang. Istri dan anaknya yang membantah ceramah Nabi Nuh. Sedangkan yang mendorong majunya suami itu karena istrinya. Maka tidak ada kebahagiaan. Nabi Lut tidak mendapat siapapun karena yang membantah istrinya sendiri. Siti Asyiyah mau gimana? Karena suaminya Firaun. Sembunyi-sembunyi Islamnya.
Tapi keluarga Imron punya istri Hana, punya anak Siti Maria, kemudian punya anak Nabi Isa, itu semua dari suami sampai anak soleh semuanya. Itu ada kebahagiaan. Jadi kata Ibnu Abbas, keluarga yang soleh dan solihah. Yang ketiga, makanan yang halal. Di situ ada kebahagiaan. Doa akan dikabul oleh Allah. Kalau makan yang halal, tapi makan yang haram walaupun banyak, bukan kegembiraan, tapi siksa dari Allah. Laknat. Itulah diantara. Hadirin yang akan dibahas pada hari ini, Nawakidul Islam. Nawakib itu, nawakid asal kata bentuk jamaah, jadi nakidi. Berarti yang merusak dan menghancurkan. Berasal dari asal kata nakada. Dijelaskan dalam Mu'jamul Wasit, nakoda asyai berarti afsadahu ba'da ihkamihi. Merusak sesuatu sesudah disempurnakan. Ini berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 9192. Karena artian nawakid itu yang menggugurkan keislaman. Seperti nawakidul wudu. Wudu yang batal karena keluar hadas. Nawakidul Islam karena banyak janji yang tidak ditepati terhadap Allah, bahkan khianat, di situ gugur keislaman. Maka lihat di dalam Quran surat ke-16 ayat 91, wa aufu bi ahdillah ida ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Ini yang pertama. Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya? Lihat ayat yang kedua dulu. Wala takunu kallati naqadat ajlaha mim ba'di quwwatin ankasa tatahidul aimanukum daholan bainakum. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Kembali, kamu menjadikan sumpah perjanjian itu sebagai penipuan di antara kamu. Disebabkan ada satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dengan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Apa maksudnya? Lihat di bawah. Saya tulis di sini. Kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan Nabi. Aku akan membantu, sampai sumpah di hadapan Allah. Rek ngadukung perjuangan Rasul, rek ngadukung usaha Rasul. Di waktu mereka melihat orang-orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup, lalu timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi SAW. Maka
perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah. Bisa nawakidul Islam, bakal gugur keislamannya. Ada orang yang datang ke Rasul, aku akan mendukung kamu ya Rasul, perjuangan Rasul akan didukung. Tapi ternyata ketika melihat golongan Quraisy banyak, dibatalkan perjanjian itu, jadi mendukung orang-orang yang salah. Itu nawakid, gugur keislaman. Jadi hatir nawakid itu artinya nawakidul Islam menggugurkan keislaman. Seperti nawakidul wudu, menggugurkan wudu karena keluar hadas. Mau sholat harus wudu kembali. Jadi lamun urang janji ka Allah sing hati-hati, ulah sok menang dihianat. Apa janji ka Allah? Sering. Iya ka nabudu wa iya kanas. Itu kan janji. Seberapa kali satu malam? 17 kali. Aku akan ibadah kepada engkau, minta tolong kepada engkau. Awas jalir janji. Ternyata ketika banyak kebutuhan, leok minta kepada selain Allah, itu sudah jalir, bisa-bisa nawakidul Islam, bisa gugur keislamannya. Itu saya membahas dalam satu kitab nawakid. Apa maksudnya menggugurkan keislaman? Lihat di bawah ini, Bu. Saya tulis di sini. Nawakidul Islam berarti membatalkan keislaman, seperti nawakidul wudu berarti yang membatalkan wudu karena keluar hadas. Maka telah dari keadaan wudu tersebut, maka jika akan melakukan sholat berwudu kembali. Demikian juga dengan nawakidul Islam, seorang yang terjebak pada hakikatnya telah keluar dari keislamannya, dan apabila mati apa? Bukan mati Islam, mati kafir. Maka dalam Al-Quran surat Al-Imran 1:2, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah mati kecuali kalau sudah muslim. Sedangkan gugur dengan sumpah setia, ternyata tadi digugurkan sumpah, maka matinya mati kafir. Jadi jangan mati kalau sudah muslim. Sedangkan muslimah tidak pernah jalir janji, akhlaknya baik, ibadahnya rajin dengan ikhlas. Makanya ada kalimat harus istiqomah. Apa istiqomah itu, Bu? Tetap dalam jalan yang lurus. Lihat Quran surat Hud ayat 112. Ini mata ayat penjelasan istiqomah. Allah merintahkan kepada supaya istiqomah. Pastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka fala tatgau innahu bima ta'maluna basir. Kamu Muhammad harus istiqomah seperti kami memerintahkan kepada kamu. Orang yang tobat harus istiqomah dan jangan melampaui batas. Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu surat Rasul disuruh istiqomah. Dijabarkan oleh Nabi istiqomah dari masalah ibadah, muamalah, munakahah, sampai jinayah. Dipraktekkan oleh Nabi, mata menang gelar uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Makanya istiqomah itu banyak artinya, kata ulama jawami'ul kalim. Kalimatnya sedikit tapi artinya luas. Nidomul amr, nidom dari segala urusan. Ada istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak. Itu istiqomah luas. Itu jumlahnya banyak. Istiqomah dalam akidah harus lurus dalam keyakinan, dalam ibadah ikhlas dengan cocok yang sunnah Nabi. Istiqomah dalam akhlak tetap
seperti orang yang jujur, tidak pernah hianat. Itu istiqomah dalam akhlak. Makanya di sini orang jalir janji itu sudah tidak istiqomah lagi. Maka istiqomah harus terbawa mati. Apalagi lihat Quran ayat 30 sampai dikatakan dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanajalul malaika alla takhaf wa la tahzan. Orang yang mengatakan Tuhanku itu Allah, terus istiqomah tidak robah sampai datang ajal, malaikat akan turun. Jangan takut, jangan diberi kabar gembira al jannah surga. Jadi nyebutkan Tuhanku, Allah itu Tuhanku, sampai datang ajal tidak pernah robah. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, berilah aku satu kata dalam Islam, aku tidak akan hanya kepada engkau. Jawab Nabi, amantu billah sumastaqomu. Iman kepada Allah terus istiqomah sampai datang ajal, malaikat akan turun menyambut nanti di hari akhirat. Pantas dalam hadis, paman kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya bisa mengatakan la ilaha, jaminan surga. Jadi ulah robah, jelema robah di tengah jalan. Makanya dalam Quran ditegaskan harus istiqomah. Nah di sini juga karena orang tidak istiqomah sudah janji sumpah setia di hadapan Nabi, aku akan mendukung kamu perjuangan kamu. Tapi ternyata melihat golongan yang banyak orang Quraisy, jadi dirubah. Perjanjian itu dibatalkan. Jadi ngadukung anu salah itu nawakidul Islam. Gugur keislamannya. Lamun urang ngadukung jelema anu salah, nembatak kedah ngadukung teh kanu bener, Bu. Anu salah didukung nu bener mah henteu. Mata krek ngadukung teh kanu kumaha, kanu bener ulah ngadukung nu salah, engke bisin nawakidul Islam, hancur Islam urang. Ngisidik jelema mentang kana Islam, berkurang teh didukung sarwana. Kayak maut naon. Jelema ngalecehkeun Al-Qur'an, jelema menentang kana Al-Qur'an, bahkan ngaguikeun Al-Qur'an didukung oleh kita. Matinya mati apa? Jadi harus kita tahu siapa yang harus kita dukung. Nah itulah diantaranya. Jadi istiqomah itu luar biasa. Dalam urusan ibadah istiqomah bagaimana, Bu? Khusyuk, ikhlas, sesuai dengan sunnah. Lihat Al-Muluk ayat 2. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah itulah diantara. Sekarang saya bahas ke bawahnya, Bu, di sini. Dalam kitab Majmu'atut Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa yang bisa membatalkan keislaman seseorang ada 10 perkara. Saya janji sebelum sakit kemarin akan membahas 10 perkara. Sekarang sudah sembuh, baru saya serahkan. Sudah janji kemarin, saya janji. Sebelum sakit ternyata kabur sakit 2 bulan. Emut ayeuna, aduh, emut janji tirar ngabahas 10 perkara ngobrol kana Islam. Sekarang saya bahas. Nah, itulah dia. Memang belum sembuh 100% dah. Mapah kecan biasa. Harus itu tapi dah. Terawas cicing wae, Bu. Aing ngeder maki asa bebas, asa luas gitulah dia. Coba tinggalin dia. Pertama, syirik kepada Allah sebagaimana sama-sama kita ketahuilah. Dosa sangat besar itu syirik. Lihat surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Wa may yusyrik billah faqad dolalan ba'id. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik saking besar dosanya. Mun urang dosa besar, mana Islamna, Bu?
Allah cepat mengampuni dosa selain musyrik. Siapa orang yang menyebutkan Allah itu sesat yang sangat jauh, dolalan ba'id. Nepika di Allah moal ngahampura dosa musyrik di akhirat. Tapi gampang dosa selain musyrik. Kenapa? Sebab musyrik mah tara tobat, da asa bener. Kapan tobatnya? Ibu datang ke seorang paranormal. Kemudian ibu meyakinkan benarnya. Kemudian dilaksanakan perintahnya dan tengah rasa salah. Imalain jelema samanea, dua manea. Iya mah disebut orang pintar dikatakannya juga. Luar biasa iya mah. Padahal salah besar. Daerah mengabedakan antara ustad jeung dukun teh sarua susah baheula mah dukun masuk baju hidung bukna panjang ayeuna mah make koko sarua di kopea sarua make jubah susah ngabedakeun mana dukun mana ustad susah ayeuna. Coba ibu datang ke Madura ingin kaya minta ka saha ka kuburan seorang ulama. Musyrik tidak. Itu kan musyrik besar, tapi tengah rasa salah. Nah, makanya orang musyrik mah tengah rawa salah. Mata kapan tobatnya? Itulah di antara. Mata Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, tapi cepat. Karena kalau orang jinah, kenapa jinah susulumputan? Boga rasa salah. Kenapa mencuri? Sembunyi karena tahu itu salah. Nanti kalau sudah ingat saya kemarin berbuat mau tobat tuh. Bisa langsung tobat bu. Tapi anu musik matara tobat. Cek pangeran doraka pisan, cek jelema bener pisan. Nu musrik. Cek pangeran mah doraka pisan, cek alma bener pisan. Dari lain jelema samania, lain maut film. Nu kumaha film teh bu? Ai rasul maut, ai ulama tilem. Itu ruksak ruksakna akidah, nawakidul Islam. Ruksak Islam. Maka musyrik yang besar itu bahaya, bu. Dosanya dosa. Lihat 7 dosa besar nomor 1 musyrik. 7 dosa besar yang nomor 1 musyrik. Dosa super. Dosa yang paling hebat. Komo lamun jadi eming-eming nanu ngajak nate kiai deh asaknya aneh bener kan. Gerasok mun ibu hayang buru-buru beunghar ngiring ka bapak ka Madura. Di Madura mah aya kuburan di dinya urang menta ka anjeunna geus teu ngarasa salah. Matak hati-hati ustad teh nu kumaha ngajakna ka mana ieu teh. Kemah aya ustad ngajak kana neraka duatun ala tukang gawa tapi ngajak karena neraka jahanam. Akan datang satu masa ongko usah tapi ngajak nanti karena salah wae. Du'atun ala abwabi jahanam karena panto neraka jahanam. Ngajak nanti. Matak urang kedah kadu filter mana ustad nu sabenerna mana nu lain. Teh bu. Buka halaman kedua bu. Buka halaman kedua. Yang kedua, menjadikan pelantara antara dirinya dengan Allah dalam beribadah dan berdoa, meminta syafaat dan menyerahkan urusan kepada mereka, maka telah keluar dari Islamnya. Menjadikan pelantara wasilah yang tidak sesuai dengan syariat termasuk kategori syirik. Dijelaskan secara terpisah agar menjadi perhatian kaum muslimin. Tawasul yang disyariatkan cuma 3. Cuma 3. 1 tawasul terhadap tawasul dengan asmaul husna, tawasul doa dengan amal soleh, yang ketiga tawasul kepada orang yang masih hidup. Cuma 3 tawasulnya. Liantinya kabeh salah tuh. Pertama tawasul kepada asmaul husna, mau kata ar-Rahman, ar-Rahim, ya Gopar boleh. Itu nama Allah asmaul husna.
Ya Ghaffar, boleh. Ya Rahman, Ya Rahim, 99 kata itu boleh Asmaul Husna dipakai berdoa. Jangan ulah ya Rasul, Rasul tidak punya apa-apa. Rasul mah cuma basirun nadirun. Ulah ya Rasul itu sudah musyrik mengatakan ya Rasul, ya Allah, ya Rabbal. Jangan ya Rasul. Rasul tidak punya apa-apa. Cuma tugas basirun nadirun. Ada orang yang minta kepada Rasul, minta kaya, kata Nabi, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala durun." Katakanlah aku tidak bisa memberi manfaat, tidak bermador, hanya dikersakan ku Allah saya juga. Aku punya apa, kata Nabi? Tidak punya apa. Harta banyak habis dipakai jihad. Rek minta naon kan Nabi? Jadi tawasul yang pertama yang boleh kepada Asmaul Husna, yang kedua kepada amal soleh. Silakan. Ibu tes kedua amal soleh seberiji. Sok pakai tawasul, Bu. Anak saya sakit sudah lama, tidak semu-semu ke dokter terus. Tercager tawasul karena amal soleh. Ya Allah, aku punya amal satu. Kalau dikatakan ini soleh, sembuhkan anak saya. Boleh. Seperti orang sedang berjalan, datang hujan angin, masuk ke dalam gua, katuruban ku batu, cing bisa keluar kumaha. Kalau tidak ada doa. Aku pernah dulu di dalam, karena di batu besar, reka keluar kumaha. Kamu punya amal soleh, duka soleh duka hente. Ngan aku suka meresapi dulu ketika di luar itu meresapi. Nanti diberi upahnya sebelum diberikan kepada istri, diberikan kepada ibu saya. Itu tiap hari. Ketika ibu sedang tidur, dia menunggu sampai dia bangun. Tewani ngagengkeun ka indung bisi sakit. Sudah bangun, ibu ini minum dulu. Sudah minum, diberikan kepada tiap hari. Seandainya itu soleh, cik bukakan eta batu ngeser. Tuh. Yang kedua, mungkin amal soleh bukan aku diajak oleh seorang perempuan, sudah dibuka pakainya semua diajak zina, tapi aku mengatakan, ini aku takut oleh Allah. Tidak jadi, saat itu amal soleh bisa bermuka batu, bisa keluar. Itu tawasul kepada amal soleh. Boleh ibu. Ibu gaduh amal soleh seberiji. Tah, eta susah nate bu. Simur mah asa can boga amal soleh teh asa cacadna ya kurangna susah dengan amal soleh. Yang ketiga kepada orang yang masih hidup. Itu boleh. Rasul hujan sudah lama tidak turun, lihat sawah kering. Kemudian binatang ingin minum, cing tawasul aku kepada engkau mintaan hujan. Nabi ngangkat tangan. Langsung turun hujan. Sudah lama hujan tidak turun, Nabi sudah meninggal. Kepada siapa aku tawasul? Kenapa tidak datang ke kuburan Nabi? Tidak boleh tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Cuma cari namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Minta. Kemudian angkat tangan, turun hujan. Kenapa? Temenang tawasul kepada orang yang sudah, walaupun ke Nabi. Sekarang banyak yang tawasul ke kuburan. Kuburan anu itu tidak boleh, Bu. Tawasul kepada orang yang masih hidup. Mama ajengan cing paluakeun pun anak sungai dua ajengan di kobol, boleh. Teu salah. Ngan ajengan no bener ya dua anak tulu dicabak nu nyerina itu boleh. Bismillahi urkika, bismillahi urkan pika 7 kali Nabi nyabak yang sakitnya. Terus ngadua sampai sembuh. Boleh. Dan ima jangan kabatara harapan tatapal lain tak jangan gitu. Nah itu diantaranya. Saya hadirin. Sekarang banyak orang tawasul rek ka Mekah bebejah heula ke kuburan nu nemalan da puku maut. Mama bisa rek ka Mekah teu nemalan da maut atuh. Teu aya tawasul. Orang Quraisy suka tawasul karena yang disembah. Lihat Ajumar ayat 3. Di sini ada. Lihat. Ketika Abu Jahal nyembah kepada arca. Kenapa nyembah ke situ? Jawabnya.
mana buduhum ila yuqarribuna ila zulfa. Aku tidak ibadah kepada arca, ibadah kepada Allah. Cuma pelantara ini tawasul ke sini. Itu orang boleh suka tawasul. Temenang, orang temenang maka pelantara benda yang mati atau yang sudah mati. Langsung kepada Allah. Jadi Abu Jahal suka ibadah. Tujuan maka Allah kene cuma pelantara ini. Yuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah pakai pelantara ini. Itu tidak boleh. Sekarang banyak orang tawasul kepada kuburan, maksudnya karena keagungan kedah kepada orangnya yang masih hidup. Jadi kalau tawasul kepada orang yang mati, tawasul kepada itu termasuk nawakidul Islam, itu maksud. Ruksak Islamnya, Bu. Urang tawasul heula ka Syekh Abdul Qadir Jailani, ka Syekh Sulaiman Banten. Banyak sekarang seperti itu. Pan geus marawat eta. Menang dipakai tawasul yang sudah mati tidak boleh. Nabi juga ketika hujan tidak turun, Nabi sudah datang ke kuburan Nabi, cari Abbas bin Abdul Muthalib. Itu secara ilmu tauhid harus hati-hati. Ruksak tauhid, ruksak Islam. Najan daik ibadah tapi tauhidna ruksak, karena tauhid itu pondasi, Bu. Kalau rumah pondasi, ibu tiangna tina jati, kendang tabarok, tapi pondasina teu aya semenan, runtuh atuh. Itu ruksak akidah. Itu yang kedua, Bu. Saya terangkan di sini. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dalam kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka telah kafir. Sebagaimana sikap tegas pernah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kumata. Lihat Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum. Coba. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkar kufur kepada kekafiranmu. Tuh, najan bapakna ayah, aku lepas diri. Teu bisa ngagapu. Tuh, uswatun hasanah Nabi Ibrahim teh. Ketika berhadapan dengan bapakna, rek ngaduakeun, lepas diri. Teu bisa ngaduakeun, dilarang oleh Allah. Kenapa? Lepas diri. Jadi harus mengkafirkan orang yang musyrik. Yang musyriknya benar. Nusuk nyebutkan Isa anak Allah itu musyrik benar. Isa anak Allah itu musyrik benar. Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak, can hantu, itu musyriknya. Itu musyiknya. Harus mengkafirkan yang seperti itu. Artinya kafir itu tidak menerima aturan yang benar. Itu tidak kata-kata kaparo. Kaparo itu apa? Kalau ibu datang ke sawah, mawa asep, sok jagong turuban, ibu teh jelema kafir nuruban jagong. Tah kafir mah sok nutupan kahadea. Itu kafir ngaranna. Nuruban jagong mah teu dosa, tapi nuruban iman batur eta dosa. Tong ngaji kadinya bisi pinter. Tong ngaji kadinya bisi bener. Tah itu ngahalangan, itu kufur. Itu masalah. Yang keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari luar petunjuk Nabi SAW atau hukum yang lebih baik di luar hukum Allah. Itu tuh kudu nyontok ka Nabi, haram nyontok ka Nabi. Aya jelema kitu ayeuna teh ya, Bu. Nah, itu bahaya. Padahal Nabi teh termasuk uswatun hasanah, ibadah, muamalah, munakahah sampai jinayah.
Ibadahnya contoh Nabi, muamalah gaul Nabi, hukum talak rujuk hukum Nabi. Sampai bab hukum pidana contoh Nabi, kumaha hukuman orang. Nyontohkan Nabi mah haram, haram justru uswatun hasan. Mun jelema nganggap tepati benar mun dibab Nabi, hati-hati. Ruksak kayakinan. Coba kepemimpinan Nabi sering saya bahas, lihat Ali Imran 159. Itu kepemimpinan Nabi. Diterangkan dalam Quran. Fabima rahmati minallah linta lahum walaupun tapadun golidol kolbi lan padu min haulika. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirum fil amri fa idza ajabta fatawakal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Al-Imran 159. Dengan rahmat Allah kamu menjadi orang yang lemah lembut. Darah megaul. Kalau kamu kasar, keras hati, akan jauh di sekelilingmu. Nabi melembut kepada muslim, tapi keras yang harapan jelema kafir, tapi tara kasar. Tara jorang, keras. Nabi mah lamun ceramah teh keras, suaranya lantang. Nabi mah tara leuleus, seperti komandan memimpin pasukan, aya komandan leuleus. Sikap lencang tangan, lain komandan nu kitu mah tegas. Lihat Sahih Muslim. Tapi narik. Maafkanlah orang yang punya salah, minta ampun orang yang punya salah. Kemudian bermusyawarah kamu. Itu dalam kepemimpinan Nabi. Kalau sudah bulat tekad bertawakal, Allah senang kepada orang yang bertawakal. Itu kepemimpinan Rasul. Ketika berhasil singkat 125.000 di padang Arafah. Cepat. Orang ulah nyontokan Nabi, erek nyontokan saha cepat. Nabi mah mang metekan hampura anu salah, nu salah dihampura, orang yang membunuh tidak dibunuh lagi. Nabi mah orang membunuh tapi ternyata tidak bisa ngabunuhkan Nabi, dihampura, jom pulang, besok datang. Nabi mah mang metekan hampura jelema anu salah cing jalmi naon hebat. Contoh Nabi kepemimpinan yang benar. Itulah. Jadi kalau diterangkan di sini meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna di luar petunjuk Nabi SAW atau hukum yang lebih baik di luar Nabi, itu sudah rusak akidahnya. Lihat wa malam yahkum bima anjalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Quran Al-Maidah 17144 147 itu kan jelas. Surat ke Al-Maidah ayat 44 itu jelas. Jadi kedah nyontot teh kana Nabi terus Islam ulah kasasaha. Berapa kali Nabi mau dianiaya, tapi Nabi tidak pernah nganiaya orang. Ketika Nabi ke sholat turban dengan kadut onta yang buruk, sampai Aisyah marah, Nabi mah teu marah. Biarkanlah Aisyah, belum tahu benar. Tengamek, Aisyah mengamek. Itu kehebatan Rasul luar biasa dalam mimpin umat. Aya budak kercerik di pangku, Nabi budak sahawe. Cek ibuna nama ke dipangku karunya budak orang ganing sia aing keur tararuruh teh leweh deh dicarikan atuh ngamak orang tua teh. Ieu mah itu kehebatan Rasul. Keur matunuh aya budak cerik di kemolotut. Budak sa teh leweh wae teh. Nabi mulai dipangku diusapan sinarepe mun bisa jajana. Pan urang mah budak cerik teh mun budak baung teh sok disiwit heula, siwit cerik jung jajan, siwit heula. Padahal tong dijeun. Naon hayang jajan, sia mah jajan, buak teh cerik jung jajan. Nah maka disiwit mun bere atuh langsung, siwit heula dah hayang puas. Buak teh jung jajan. Mun tadi karah tong sina cerik atuh. Itulah diantaranya. Itu yang keempat, Pak. Coba perhatikan yang 10 ini. Ini bukan pendapat saya, ulama hebat mengatakan. Kelima, membenci sesuatu yang datang dari Nabi SAW, walaupun ia mengamalkannya, maka ia telah
kafir sebagaimana Allah berfirman surat Muhammad surat ke-47 ayat 9. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adola a'maluhum. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka. Maksudnya semua amal perbuatan mereka tidak mendapat bimbingan dari Allah, tidak dihargai dan tidak mendapat pahala. Tuh, nusok ngahalang-halang jalan Allah. Oh sok ibadah mati pe ngahalang-halang jalan Allah. Ruksak amal. Itu yang kelima. Yang keenam, mempermainkan sesuatu dari ajaran Rasul atau pahalanya atau siksanya, maka ia kafir. Orang-orang Quraisy bisa, wah cenah kete aya siksa di neraka, sorry, tertawa dia, ngaguguyeunkeun kete teh harta aya neraka tuluy ngaduruk, cokokok sorry semuanya. Jadi ngaguguyeunkeun. Muhammad ngaku Rasul, mun kitu jelema beunghar Muhammad teh sorry diguguyeun. Itu biasa orang Quraisy. Maka lihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 65. Wala in sa'atum yaquluna inna ma kunna nahudu wa nal'abu qul abillahi ayatihi wa rasulihi kuntum tahtadiyun. Ketika ditanya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, sok ngaguyeunkeun agama, awikeun siksaan, ganjaran diguguyeunkeun, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami itu hanyalah bersenda gurau saja. Heureuy we atuh kitu mah. Manya agama diheureuikeun, Bu. Neraka diheureuikeun, pantes ngaguyeunkeun kana agama, atuh eta mah heureuy we lah kitu wae mun ngamuk. Gitu. Nepi ka kitu eta jelema mendukung ngomong itu mah heureuy. Teu meunang ngaheureukeun agama mah. Bukan permainan agama mah, tapi harus dihayati. Tuh, main-main saja. Katakanlah apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok pantas ngaheureukeun agama. Teu layak. Agama ulah jadi permainan tapi harus jadi keyakinan. Diibadai dengan benar. Maka diterangkan dalam Quran surat An-Nisa 69. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'an amaluhu alaihim minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin. Ulaika diterangkan di situ. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul akan bersama orang yang diberi nikmat, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Mungkin di akhirat. Ibadah ka Allah lain ngaguguikeun, tapi ibadah ka Allah mah ibadah, nyonto ka nabi mah taat ka nabi mah nyonto bareng jeung para nabi ke di akhirat. Itu teman yang paling istimewa di akhirat. Anu abi ulah ngaheureukeun agama. Atuh heureuy we kitu kumaha mereka jadi ngamak heda ngaheureukeun agama mah teu pantes atuh tah. Yang ketujuh, sihir. Orang yang punya sihir, orang yang ikut sihir itu bisa nawakil gugur keislaman. Sebab sihir mah perbuatan dosa besar. Nomor satu musyrik, yang kedua sihir. Dosa besar itu. Yang ketiga membunuh orang dengan sengaja. Itu juga termasuk dosa besar. Atau menuduh perempuan yang berburu zina padahal tidak melakukan, itu termasuk dosa besar. Sihir itu tidak boleh. Ulama besar Imam saya mengatakan orang nusok belajar karena ilmu sesebutanan eta geus miti diajar ilmu sihir. Bintang Anda berbicara. Eta geus miti diajar. Diajar karena sihir teh. Lain orang Yahudi menang Yahudi teh bintang Anda berbicara. Quran dibaca bintang Anda Pisces, Aquarius, asmara Nabi anu ketika goncang. Itu tidak boleh.
nepi kalamun urang meuli paririmon mancanegara di pinggir jalan dawuh poe anu bener atuh kabeh. Poe Minggu rieuh wae. Poe Senen nyeri panon, Salasa panas, Rebo nyeri ati, Kemis jantung, Jumaah cacayan, Sabtu daging jadi, nu alus poe peuyeum digulaan. Duh, nu paling enak mah eta atuh. Jadi teu aya poe nu bener mending tong hirup lah ceuk paririmon. Minggu rieuh wae, mangkaning Minggu rieuh wae, nepi ka percaya yakin terus serius. Udah Senin nyeri panon udah Senin tuh udah budana matak nyeri panon wae gitu. Jadi keyakinan Salasa panas, Rebo nyeri ati, Kemis jantung, Jumaah cacet, Sabtu daging jadi. Nu paling hade poe peuyeum digulaan enak dicocok. Eta teh tong diajar nu kitu goyang keyakinan. Allah yang Maha tahu masalah pernasibat mah. Ulah init poe Sabtu, ulah init poe Rebo, nepi ka teu meunang init-initan oge. Wedal Rebo teu meunang dikawinkeun ka wedal Sabtu. Rebo mah careuh, ari Sabtu mah hayam, ke dikerekep hayam teu ku careuh. Teu meunang dikawinkeun nepi ka kitu kacau. Eta jadi kacau. Eta sihir, tong diajar ilmu sihir. Saha sihir mah malikeun ditinggalian teu kitu pada jika kitu. Kanyataan mah teu kitu. Tukang sihir di zaman Nabi Sulaiman kene. Sihir mah di zaman Nabi Musa. Sihir mah. Karena Abdullah bin Surya jago sihir teh nalika Nabi Sulaiman maot asup ka bumina diasupkeun buku sihir teh kana karatona itu rubat. Neus maot Nabi Sulaiman dibongkar dibuka teh bukuna padahal teu neun manehanana dibongkar. Ieu ilmu Sulaiman teh disangka sihir ti Nabi Sulaiman padahal lain. Itu fitnah di Abdullah bin Surya. Sampai sekarang sihir terus berjalan. Ngasupkeun baskom kana beteung batur kumaha bisa ku sihir mah. Ngaluarkeun teu bisa. Ipu matak entong diajar nu kitu. Keheul ka si eta asupkeun baskom kana beteungna. Bisa wae ngan moalkeunna ka umat Islam sabu umat Islam mah rek kulemna ge ngadua. Bismika Allahumma ahya wa mutuk. Moalkeunna nepi ka baca Qul a'udzu birabbil nas, baca Qul a'udzu birabbil falaq rek kulem teh. Moalkeun. Di marek sare teh duh. Oh. Teu kukumah acan yang ngimpi di udak jurig leuwih teh kitu wajar. Nah dasarna ge dengan duh ngadua heula memeh kulem teh. Minta diaping dijaring dijaga diriksa ku Allah. Tah itu ilmu sihir Pak. Hati-hati. Kedelapan bersekongkol dengan orang-orang kafir dan membantu mereka memerangi kaum muslimin. Berfirman Allah surat Al-Maidah 5 hiji ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tatahidul yahuda wa nasra auliya'a ba'duhum auliya badin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innahu la yahdil qaumadz zalimin. Nalika ku si Ahok teh ayat. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagai sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Itu golongan yang dolim. Innallaha Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Tuh. Ulah ngajarin sebagai orang Yahudi. Ulah juga Islam jadikan mah anu katingali akidahna jeung engke program naon. Itu dia. Kesembilan, meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ia telah kafir. Maksudnya adalah boleh kita tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, beribadah kepada Allah dengan cara sendiri. Karena itu
tidak akan diterima oleh Allah. Itu akan diterima oleh Allah katanya pada firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 85 kumaha. Jadi boga anggapan teu kudu nyontok ka Nabi, sudah pada jalan sendiri. Ada madhab saya lebih baik. Ini paling bahaya. Torekat-torekat ini yang bahaya. Nepi ka saum 3 poe geus dilaksanakeun, Nabi mah 3 poe kekarek pe. Lebaran geus teu nyontok ka Nabi, tapi banyak yang mengikuti. Itu salah total, Bu. Sunah kan sunah Rasul, teu aya sunah ulama. Teu aya sunah mah sunah Rasul, yang sunah Khulafaur Rasyidin, teu aya sunah ulama, tapi aya ulama yang membawa golongannya kepada tarekat mereka. Teu kudu nyontok kana sudah punya jalan sendiri. Nu mana jalanna? Cara mereka, gaya mereka itu rusak. Segala rupa kan kedah nyontokan Nabi sebagai uswatun hasanah, tapi jadi uswatul ulama. Da ceuk mama saya kieu, saya teh kieu we. Mana dalil teu perlu dalil, pokona ceuk mama. Itu bahaya. Berarti keluar tina aturan Islam. Lihat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nabi kudu pakai contoh Nabi, nanaon teh. Rek jalan mana? Torekat. Torekat itu ayat 72 torekat. 72 ahli neraka, cuma 1 yang masuk surga. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Siapa walaupun sendiri pakai Quran dan sunnah itu ahli sunnah, walaupun banyak memakai dasar Quran sunnah, ahli bid'ah wal gagabah jeung jaramah. Nabi ahli sunnah wal jamaah walaupun sendiri. Kalau banyak tapi salah, matak cek Nabi iljam trukuda. Walakin ikutilah jalan itu walaupun sedikit pengikutnya. Jangan ikuti yang banyak kalau memang salah. Subjek Allah golongan saeutik nu salamet mah wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, sedikit orang yang suka syukur, kebanyakan orang yang kufur. Matak ada yang berdoa di pinggir Ka'bah, Allahumma jadikan golongan yang sedikit, kata Umar gagabah cenah ngadoa teh. Baca Quran atuh golongan sedikit. Benar cek Quran mah golongan sedikit yang suka syukur. Di kebanyakan mah kufur. Yang terakhir ke-10 berpaling dari ajaran Allah, yaitu mereka yang mengaku Islam akan tetapi tidak menghiraukan ajaran agama, tidak mempunyai minat untuk mempelajari dan mengamalkannya. Dan dimaksud di sini ialah ajaran-ajaran pokok yang telah diperselisihkan sebagaimana firman Allah surah Sajdah, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Diberi peringatan, hari-hari da kuring geus boga jalan ieu teu bisa robah. Terus we jalan yang sesat. Itu bahaya. Di akhir pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan catatan bahwa tidak ada perbedaan bagi orang-orang yang melakukan di antara 10 perkara di atas, baik secara sungguh-sungguh atau sekedar bermain-main, dua-duanya sama-sama keluar dari Islam kecuali mereka dipaksa sebagaimana firman Allah surat An-Nahl. Waman kafara billah min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbahum mutmainnu bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra alaihim ghadabun minallahi walahum adabun adim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman,
dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya mah tetap tenang dalam beriman, tidak berdosa. Akan tetapi orang-orang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpa dan baginya azab yang besar. Jadi lamun jelema dipaksa kudu kafir teu meunang henteu, eta mah teu kena dosa. Seperti Ammar bin Yasir rek dicolok ku besi hurung matanya, aku iman kepada Hubal, teu ka Allah. Berhenti dari siksa, Rasul datang. Kamu berkata apa? Hubal. Kalau hati iman teu dosa, terpaksa eta. Ieu tilu rupa anu teu dosa terpaksa ku. Allah ngahampura ka umat tilu rupa, kaiji al-khoto'a kasalahan, yang kedua al-hopo lupa, ketiga dipaksa berbuat salah, teu kena ku dosa. Kasalahan, Bu. Mun ibu kasalahan teu kena ku dosa. Ibadah teh ben Allah geuning salah, tuluy tobat teu kena ku dosa. Aya jelema keur moyan, bajuna diteke, letak teh mitoha. Salah teh dosa teu? Teu da kasalahan peda bajuna sa diteke. Ya mah abah punten bah, dosa teu? Teu geus nyawa abah diteke deui eta mah dosa. Tuh. Kadua lupa teu kena ku dosa. Loh can duhur inget isya, salat duhur na waktu isya, da inget teh di dinya. Teu aya kodo salat. Salat kodo mah saum. Ye salat mah di mana inget di dinya salat. Allah can salat duhur. Inget isya, salat duhur na waktu isya teu meunang isukan duhur. Teu aya kodo salat mah. Mun saum ada kodo. Panu marubi kodo saum, warung bi kodo salat. Aku di parang ngodoan saum, di parang ngodoan salat. Salat mah kapan kamu ingat salat geus teh inget teu kudu ku salat, teu kedah dibayar. Najan ibu sakit luar biasa, kedah salat satungtung ibu inget geus teh inget teu kudu salat, teu kedah dibayar jeung teu kena ku dosa. Ieu mah sabadi teh nu mau teh teu salatna 2 tahun kali 5 liter sabaraha? Ngaburileng atuh. Wah, teu aya. Katiga dipaksa berusaha berbuat salah, teu kena ku dosa. Itu mah terpaksa. Nah, jadi 10 poin saya bahas di sini supaya jadi perhatian untuk akidah kita, keyakinan kita harus istiqomah, harus lurus pada satu jalur yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Eta panginten kadugikeun, mudah-mudahan manfaat. Bisi aya bahasa kurang bahasa cirilin teu tiasa sae hapunten anu kasebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.